Halo, perkenalkan saya Sekar Kanaan. Pada kesempatan ini saya akan membahas nih permasalahan yang dominan rata-rata dialami oleh anak muda ini berdasarkan survei yang sudah saya lakukan. Yaitu apa sih overthinking? Atau pada kesempatan ini kita akan membahasnya judul Overthink Kills. Nah, sebelum itu, apa itu overthinking? Pastinya kita semua nggak asing ya dengan istilah overthinking, berpikiran berlebihan itu. Nah, jadi overthinking itu merupakan menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan. Dan itu biasanya kita respon dengan respon yang negatif dari dalam diri kita. Nah, kalau penyebab overthinking itu apa aja sih? Yang pertama, pesimis akan hal yang dikerjakan. Jadi pesimis di sini tuh kita misal udah ngelakuin ini kegiatan A, tapi kita tidak yakin, wah aku kayaknya bakalan gagal nih. Terus kita jadi memendam itu di pikiran kita, akan membuat kita untuk terus-terusan memikirkan hal-hal itu. Terus yang kedua, suka memendam semuanya sendiri. Nah, siapa nih yang suka curhat ke temennya gitu? Itu baik ya, tandanya kita mampu terbuka akan perasaan kita sendiri, akan apa yang kita alami. Nah, kalau memendam semuanya sendiri, misal kayak kita lagi susah, kita lagi sedih, kita lagi banyak pikiran, kita nggak mau berbagi ke orang lain, atau mungkin kita punya trust issue, jadi kita nggak bisa percaya ke orang lain gitu. Itu akan jadi beban bagi diri kita sendiri. Karena apa? Karena semua itu akan menumpuk di pikiran kita, akan menumpuk, mengganjal di hati dan perasaan kita. Dan yang ketiga adalah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Mengapa demikian? Karena gini, kalau kita merasa diri kita kayak selalu merasa kurang dibanding orang lain, itu kita tidak akan bisa mengapresiasi apa yang sudah kita punya. Kita tidak akan bisa merasa cukup. Kita akan terus merasa kurang dan kurang. Kenapa kok aku nggak seperti dia? Kenapa kok aku cuma begini-begini saja? Begitulah. Lalu tanda-tanda overthinking itu apa aja sih? Yang pertama adalah tidak bisa berhenti merasa khawatir. Jadi kita akan khawatir terus akan apa yang belum terjadi atau akan apa yang sudah terjadi. Jadi kita khawatir akan terulang di masa mendatang. Terus yang kedua nih, yang sering banget kita alami atau mungkin ya teman-teman sekalian juga mengalami kesulitan tidur setiap hari. Kenapa? Biasanya setiap malam akan memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Nah, yang nomor 3 nih, terlalu memikirkan perkataan orang lain. Dimana ketika ada orang lain misalnya menegur kita dalam artian, oh kamu kenapa kok cemberut aja gitu. Terus langsung kepikiran, kenapa sih, kan aku biasa aja gitu. Kita terus memikirkan hal itu dan itu mengganggu keseharian kita gitu loh. Pikiran itu terus-terusan ada di keseharian kita. Terus dampak overthinking ini apa aja sih? Kan yang pertama ya, yang jelas banget tuh membuat keseharian tidak kondusif. Yang kedua, udah gak kondusif, kita jadi gak stabil gitu, baik dalam aktivitas ataupun dalam bersosialisasi. Nah, yang ketiga, kesehatan fisik dan psikis kita terganggu. Karena apa? Ini kan beban pikiran ya, beban pikiran kita masukkan ke hati, terbawa perasaan. Jadi kita akan mengalami guncangan emosi, guncangan mental gitu. Terus kenapa kesehatan fisik kita bisa ikutan terganggu? Karena kalau kita terus-menerus memikirkan itu, kalau kita terus-menerus mengalami guncangan mental, kita akan bisa terganggu kesehatan fisiknya. Kita bisa sakit, kayak pusing, demam. Terus kita karena stres itu ya kecapean gitu. Terus yang keempat, mengalami gangguan tidur. Kita akan kesulitan tidur seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang nih, cara mengatasi overthinking itu gimana sih? Yang pertama, mengalihkan pikiran kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya kayak
hobi kita, kalau ada yang suka mancing ya mancing, menggambar ya menggambar. Kalau misalnya kita butuh refreshing nih ke tempat yang ngelihat yang hijau-hijau segar gitu, kita bisa main ke alam atau ngelihat laut, ngelihat air. Pokoknya ya lakukanlah kegiatan yang positif, lagi itu bisa mengalihkan pikiran kita dan membuat kita sejenak lebih santai, lebih tenang gitu. Yang kedua adalah menentukan target. Target di sini dalam artian apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita tuju. Kalau kita memiliki target, tentunya dalam kita berproses untuk mencapai dan mencari target tersebut, kita akan lebih terarah gitu, akan step by stepnya lebih rapi gitu. Nah, yang ketiga, berani mengambil tindakan. Kenapa demikian? Karena rata-rata orang yang mengalami overthinking itu akan terjebak di zona ketakutannya sendiri, jadi tidak mau melakukan apa-apa, tidak berani melakukan kegiatan apapun itu. Jadi maka dari itu, untuk mengatasi overthinking kita harus mulailah langkah kecil, sederhana saja, berani mengambil tindakan. Kalau misalnya tadinya kita memikirkan hal yang nggak penting, kita coba alihkan sejenak, kita harus coba berani mengambil tindakan. Oh, seharusnya aku tidak begini, oke, aku akan begini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian presentasi dari saya, penjelasan ini. Semoga kiranya penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.